warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Nah, ada yang tidak masuk? Nihil. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur desain grafis. Nah, unsur desain grafis tuh ada 2. Ada yang bisa menjawab apa saja? Ada yang masih ingat mungkin? Lupa, Bu. Gimana sih ya, nggak apa-apa deh. Ibu jelaskan lagi ya. Unsur-unsur desain grafis itu ada 2, yaitu unsur konseptual dan visual gitu. Jadi masing-masing unsur itu ada 3. Nanti kalian bisa melihat lagi pada buku kalian masing-masing. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tipografi. Nah, tipografi ini kita nanti bisa mengetahui apa saja sih jenis-jenis huruf tipografi. Tipografi itu huruf gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mengetahui jenis-jenis dari huruf yang akan kalian terapkan di dalam desain grafis saat kalian akan mendesain. Nah, tipografi ini memiliki pengertian yaitu seni cetak atau tata huruf, suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, jadi tipografi ini memiliki beberapa kategori. Yang pertama adalah roman, manuskrip, sans serif, script, dan miscellaneous. Jadi kategori tipografi itu ada 5. Secara garis besarnya dari pada tipografi itu ada sebenarnya banyak. Seperti yang bisa kalian lihat di Microsoft Word, itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenis huruf. Namun pengelompokannya itu sebenarnya hanya ada 5 gitu. Nah, roman atau serif ini bisa kalian lihat di contoh yang ibu tampilkan ini ya. Huruf roman memiliki ketebalan dan ketipisan pada setiap garis di huruf-hurufnya. Semua huruf yang ada di bawah naungan kategori roman memiliki ciri khas klasik, anggun, tegas, lemah gemulai, dan feminin. Nah, roman ini sering digunakan pada semua orang ya, paling umum digunakan gitulah, huruf yang paling umum. Nah, keluarga huruf roman atau jenis-jenis dari huruf roman tersebut sudah ada sekitar abad 11 atau 12. Karena itu huruf roman merupakan salah satu kategori huruf yang paling tua. Jadi roman itu sudah ada sejak dahulu kala pada abad 11 atau 12 gitu ya. Nah, dia termasuk huruf yang tua gitu, kategori yang paling tua. Jenis font yang ada di kategori huruf roman antara lain adalah Bodoni, Georgia, dan Times New Roman. Nah, bisa kalian lihat kan contohnya tersebut, itu adalah contoh dari Times New Roman. Jadi dia memiliki huruf yang sangat tegas. Nah, Times New Roman ini selalu digunakan untuk menulis sebuah berita atau artikel atau karya ilmiah. Jadi karena huruf roman ini memiliki huruf yang sangat tegas dan memiliki ciri khas yang sangat umum gitu ya. Jadi dia tuh sering digunakan karena dia bersifatnya umum itu ya. Terus kalau yang kedua itu adalah manuskrip. Manuskrip bisa kalian lihat di samping ini.
contoh huruf dari monoscape. Nah, monoscape yaitu jenis huruf yang mempunyai jarak atau lebar yang sama setiap hurufnya. Huruf W dan I akan mempunyai ruang yang sama. Contohnya, kaurir, huruf pada mesin ketik dan juga huruf pada mesin ketik adalah contoh dari huruf monoscape. Jadi kalian tahu kan kalau skripsi zaman dahulu itu pakai mesin ketik, jadi dia tuh sekali salah harus mengulang lagi dari awal. Jadi dia tuh kategori hurufnya tuh jadi dia lebih dulu daripada Times New Roman gitu ya. Nah, maksudnya huruf B dan I memiliki ruang yang sama, maksudnya tuh ukurannya itu sama dia. Jadi huruf W itu panjangnya itu akan sama dengan huruf I gitu, maksudnya begitu ya. Terus yang kedua adalah sans serif. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga adalah sans serif. Sans serif ini huruf yang berada di bawah keluarga sans serif, hampir mirip dengan huruf yang berada di bawah keluarga Roman. Jadi tuh sans serif tuh hampir sama dengan huruf Roman gitu ya. Terus hanya saja huruf ini tidak memiliki sirip di ujung. Nah, seperti contoh yang di Roman tadi, dia memiliki ujung. Pada huruf besarnya dia memiliki ujung seperti ada garisnya gitu. Nah, kalau sans serif ini tidak, dia benar-benar utuh, bentuk A ya bentuk A, seperti contoh yang berikut ini. Nah, ketebalannya pun juga tidak tebal dan tidak tipis, jadi tebalannya tuh pas gitu loh, sama semua. Kalau tadi yang Roman itu kan dia ketebalannya kan ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis gitu. Kalau ini tidak, tebalnya ini sama. Terus kesan yang ditimbulkan jenis huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Bisa dibilang huruf di kategori sans serif memiliki versi modern dari Roman. Jadi kayak Roman tadi lebih tua, nah ini lebih muda. Jadi kayak kategori yang paling modern gitu. Jenis font yang ada di kategori sans serif adalah Arial, Century, Gothic, maaf ya, maksud saya Century Gothic, Futura, Helvetica, Lucida Grande, Trebuchet MS, dan Verdana. Nah, dia memiliki unsur yang seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ketebalannya itu sama gitu ya, setiap hurufnya itu sama. Terus yang berikutnya adalah script. Sama seperti namanya, huruf yang berada di bawah kategori ini memiliki rupa layaknya tulisan tangan gitu ya, tetapi bukan huruf cetak. Jadi dia lebih menyerupai pada tulisan tangan gitu ya. Seperti zaman dahulu kan masih belum ada mesin ketik gitu, jadi mereka menulis pakai tangan dengan tinta gitu. Nah, seperti kita juga menulis begitu. Itu dia memiliki panjang yang lebih banyak. Nah, seperti tulisan tangan sambung yang dibuat dengan pena, kuas atau pensil tajam seperti zaman dahulu gitu, sama seperti sekarang. Jadi hampir sama dengan tulisan Latin gitu ya. Nah, terus biasanya huruf di bawah kategori ini memiliki ciri khas miring ke kanan. Jadi hurufnya tuh dia tidak tegak seperti yang sebelumnya, dia kan tegak semua. Kalau ini dia agak miring karena dia tulisannya seperti Latin gitu. Kesan yang ditimbulkan kategori huruf ini adalah pribadi dan akrab. Jenis font yang ada di kategori ini adalah
style script dan French script. Jadi biasanya ini seperti hiasan gitu ya, tulisannya itu seperti hiasan hurufnya itu. Jadi dia biasanya itu dibuat pada undangan nikah atau undangan apa gitu, karena kan dia tidak terlalu formal kan, jadi bisa mengambil dari huruf script ini untuk hiasan. Tapi jangan semuanya, karena takutnya nanti orang yang membaca kan kebingungan karena dia tulisan Latin gitu. Sekarang kan tulisan Latin juga sudah jarang digunakan karena agak sulit dibaca gitu ya. Terus yang berikutnya adalah miscellaneous. Seperti yang Ibu tampilkan ini contoh dari huruf miscellaneous. Huruf yang berada di kategori ini tidak memiliki ciri khas atau rupa yang spesifik seperti 4 kategori lainnya. Huruf yang berada di bawah kategori ini biasanya merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, hanya ditambahkan hiasan, ornamen, atau garis-garis dekoratif. Jenis font yang ada di bawah kategori ini sangat banyak, antara lain Comic Sans MS dan Joker dan Magneto. Nah, miscellaneous ini dia banyak hiasan, jadi tuh kayak lebih modern gitu. Jadi kayak pasti kalau anak-anak membaca itu dia pasti suka, karena apa, dia tuh banyak hiasannya gitu. Tapi kalau orang dewasa ya pakai Times New Roman atau yang sans serif tadi gitu ya. Terus jadi yang huruf yang terakhir ini dia pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, jadi dia hurufnya hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, namun dia ditambahkan oleh hiasan-hiasan yang bisa menarik perhatian dari pembaca begitu. Jadi dan dia itu kategorinya itu juga sangat banyak gitu kan, seperti Comic Sans gitu. Nah terus tapi huruf yang Ibu contohkan ini dia kalau ditaruh dalam karya ilmiah dia sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Karya ilmiah kan sifatnya itu sangat formal, jadi dia itu kalau pakai huruf ini kesannya itu seperti tidak mengkaidahkan asas-asas dari penulisan karya ilmiah gitu loh. Jadi dia tuh kesannya tuh jadi tidak formal gitu. Nah, jadi kalau huruf ini cocoknya ya dibuat untuk undangan seperti itu juga bisa. Terus seperti apa, tulisan-tulisan terserah mau dekorasi apa itu bisa, karena dia kan dasarnya itu adalah menghias gitu, hiasan gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan dari 5 dari tipografi gitu ya. Jenis-jenisnya tipografi ada 5. Jadi Ibu ulang, jenis-jenis tipografi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah Roman, yang kedua adalah monoscape, yang ketiga sans serif, yang keempat script, yang kelima miscellaneous ya betul. Apakah ada yang Ibu sekarang bertanya, Ibu kan sudah menjelaskan ya, terus Ibu sekarang bertanya lagi, ada yang tahu nggak 5 kategori dari tipografi apa aja? Saya, Bu. Ya, apa? Roman, Terus? monoscape, sans serif, script, dan miscellaneous. Ya, betul. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh dari Roman itu apa? Salah satu huruf aja yang ada di Microsoft Word, contohnya. Georgia. Ya, itu Georgia itu kan bisa menjelaskan nggak? Georgia itu bentuknya seperti apa sih? Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan huruf Roman itu ciri-cirinya seperti apa saja gitu. Nah, kalian ada yang bisa tahu nggak? Itu huruf Roman cirinya, salah satu ciri aja itu apa? Klasik. Ya, klasik. Jadi dia itu kan
lama gitu kan. Hurufnya tuh huruf yang yang termasuk huruf yang paling tua karena dia ditemukan pada abad 11 sampai 12. Jadi dia tuh ibu ulangi, huruf Roman ini memiliki ketebalan garis yang berbeda gitu. Jadi dia tidak sama rata ketebalannya. Begitu ya. Nah, untuk tugas kali ini tugasnya adalah menulis nanti di Microsoft Word ya, menulis nama kalian masing-masing, nama lengkap nanti, tapi sesuai dengan kategori dari tipografi begitu ya. Jadi nanti kalian nulis namanya seperti contohnya tuh siapa tadi namanya, Marcelinda gitu ya, nama lengkapnya Marcelinda. Nah, nanti kalian mengetik di Microsoft Word nama adalah Marcelinda, terus nanti kalian sebutkan 5 kategori dari tipografi. Nanti kalau sudah kalian tulis itu, kalian sebutkan semuanya, terus nanti kalian tulis lagi nama kalian itu, kalian sesuaikan dengan contoh dari huruf-huruf tersebut. Jadi yang pertama nanti nama Marcelinda nanti dibuat dengan huruf contoh dari Roman gitu ya. Terus nanti yang kedua contoh dari huruf manuskrip begitu ya, dan seterusnya sampai ke 5 kategori dari tipografi gitu ya. Nanti untuk pengumpulannya bisa kalian kumpulkan minggu depan saja. Jadi biar kalian ada waktu gitu ya untuk mengerjakan. Kalian pasti tugasnya banyak kan? Iya, Bu. Nah, jadi kumpulkan saja minggu depan, waktu pembelajaran Ibu lagi gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan langsung dikumpulkan gitu. Nah, kalau ini kan hasil dari print out gitu. Jadi nanti di print, nanti kalau sudah kumpulkan ke Ibu minggu depan saja ya. Sudah, kalau begitu apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, terus belajar, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang sangat barokah. Nanti bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari dan dunia kerja nanti. Ya, kalau begitu Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.